Pak, kenapa hadiahnya laki-laki dengan perempuan di sorga beda? Kalau laki-laki itu selalu disebut satu laki-laki 7 bidadari. Tidak ada dikatakan satu perempuan 7 bidadara. Kalau laki-laki dikasih 7 bidadari. Kenapa? Karena umumnya laki-laki kenikmatan yang selalu dia cari itu. Tanya ini biar yang pensiun. Tanya Maki, apalagi yang seperti saya masih muda. Iya toh? Iya. Bilang Mako, iya. Iya. Makanya adik-adikku, ibu-ibu yang ada bapaknya sudah duda dan dia mau kawin lagi, Pak voting nih. Jangan lagi kau bilang, sudah tua Maki Pak. 65 mi umur tak. Masa mau ki lagi kawin? Kasih malu-malu. Nah bisa aja ki urus. Umurnya laki-laki bisa pensiun. Tapi itu tidak ada pensiunnya. Bahkan ada orang Pak make teking, pakai tongkat. Sekalinya sudah dikasih menikah Pak, langsung sudah buka tongkatnya. Nah, lalu kalau perempuan hadiahnya dalam sorga selalu disebut perhiasan. Kalau laki-laki bidadari, kalau perempuan sorga selalu disebut perhiasan. Kenapa? Karena yang paling suka perempuan perhiasan. Maka kalau istri tak di rumah suka ngomel, berarti kurangi perhiasannya. Ya kok makalah serius kayak ini. Saremi perhiasan. Langsung jadi. Sudah dibelikan perhiasan langsung bilang Pak, jangan makan di luar nah. Hari ini semasa spesial. Sekalinya ketahuan cincin KW2 na belikan ni. Nah bilang tak jadi kok masakan cilaka palsu nusareang. Nah, lalu Allah berkata, luar biasa, mereka belum pernah lihat sorga, dia sudah minta dimasukkan ke dalam sorga. Bagaimana kalau nak lihat betul itu sorga nanti? Allah bertanya lagi, apa lagi nak minta? Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hindarkanlah kami dari api neraka. Ya Allah, jangan kau masukkan kami dari api neraka. Lalu Allah bertanya lagi kepada malaikat. Malaikat, pernah mereka itu di dalam masjid Al-Falah? Pernah melihat neraka? Tidak ya Allah. Jago mimanton tahu. Jalan kakak tua-dua. Tahu. Tidak pernah lihat neraka. Tapi dia sudah takut menghadapinya. Bagaimana kalau nak lihat betul itu neraka? Bapak tahu itu namanya neraka. Adik-adik. Itu biasa kayak itu yang otak-otak kotor juga. Biasa kalau kita cerita neraka apa nak bilang? Cara dek tonjos taska cerita neraka. Kama tombat tu cini ki. Kucini tompi na kucini ustaz. Eja pina doang. Tabe ces. Neraka sinampe tena na eja cilaka. Mutung ko. Dek. Api neraka itu api kan Allah ciptakan 4 jenis. Yang pertama Allah ciptakan dibakar dulu itu api 1000 tahun. Akhirnya menjadi merah. Ini api merah ini itu yang ada di ujungnya rokok. Ya itu ujung rokok kalau diisap kita. Ada pak keluru di sini. Saya doakan kita baru berhenti bagi keluru. Apa bedek didapat itu yang merokok. Kayak orang bodoh-bodoh kuliah. Itu kalau di bandara yang perokok dikasih masuk di dalam kotak-kotak kecil. Baru ditutup. Di situ media kasih yang kuliah lihat. Saya doakan ki berhenti. Kalau ada bilang rokok baik, suruh paling anak nomor rokok yang SD. Ya, kalau ada bapak-bapak di sini pak kaluru, nana bilang baik itu kaluru, besok pagi pikir beli rokok 1 bungkus, kasih habis tak setengah tak anak tak yang masih SMP. Mau ki? Mau? Tidak ada yang mau. Mana mama udah bilang, ku tahu ini rokok bapak merokok, tapi jangan kau merokok. Awas kau kalau merokok kau. Ku kasih makan kau dengan bungkusnya. 5 menit kemudian dia bilang, Piko belikan dulu bapak rokok. Pret. Ya kan? Nah, bapak saudara-saudara sekalian. Lalu yang warna merah itu tadi dibakar lagi. Dibakar 1000 tahun. Akhirnya berubah menjadi biru. Itu kompornya ibu-ibu. Kompor gas. Tuh biru tuh. Makin biru makin bagus. Ada temanku. Kan ku kasih istilah.
apakah kau tahu itu apa STNK? Tapi tidak ku tahu. STNK itu sudah tua nakal kembali. Bu, nak kasih tahu nggak singkatan? K24S. Banyak nih itu kan. K24S. Apa itu? Disebut mau apa? Banyak nih tukanya. Ternyata K24S kompor 24 sumbu. Tidak ada kompor 24 sumbu sekarang. Kayak itu kompor waktu tak kecil tuh. Mulai dari 8, 16. 12 dulu. Baru 16. Baru 24. Tapi tidak ada yang sekarang pakai kompor. Kompor apa itu? Sumbu. Nah. Sudah itu dibakar. Dibakar lagi 1000 tahun. Berubah warnanya menjadi putih. Ini gambarnya apinya yang ada di perusahaan-perusahaan tambang. Adik-adik lihat itu kalau di TV, kalau tambang-tambang baja yang dipisahkan, dilas, itu kan tidak ada dilihat api, terpotong nih. Kenapa? Karena warnanya sudah berubah menjadi putih. Dibakar lagi 1000 tahun, akhirnya warnanya berubah menjadi hitam. Nah, ini api neraka ya. Maka jangan lalu kau coba-coba. Jangan kau bilang kucini tompi na kucini, nucini kicilaka. Lihat mangkok. Baki api rokok saja dia enjak na lompak maki. Api rokok saja. Male. Ya toh, baru api rokok itu. Makanya Allah berfirman, luar biasa ini hambaku. Jago tahu. Dia belum pernah lihat api neraka, tapi dia sudah minta dihindarkan dari api neraka. Lalu Allah berfirman, luar biasa itu. Orang-orang yang hadir di dalam masjid itu. Lalu Allah sampaikan, ketahuilah malaikat, semua orang yang hadir di tempat itu. Saya ulang, Allah menyampaikan kepada malaikat, ketahuilah wahai malaikatku, semua yang hadir di tempat itu, baik yang duduk sandar-sandar, yang tidak sandar, yang pegang HP, yang baca cerita, yang masih siaran langsung, baru 2 ji penontonnya. Nonton dibilang siaran langsung, baru 2 ji cilaka. Lalu Allah sampaikan, yang di dalam, yang di luar, yang tadi datang jamaah karena pulang, karena ada kepentingan penting, tapi dia dengar ceramah dari rumahnya melalui menara. Sesungguhnya kata Allah, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka sebelum mereka berpisah. Ini pentingnya dengar ceramah. Selain dapat ilmu, ku tahu itu nak sampaikan Ustaz. Kalau sudah tahu, paling tidak apa yang Bapak dapat. Bapak sudah dapat ilmunya, tapi dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia puangnya, sebelum mereka tinggalkan tempatnya, aku telah mengampuni dosa-dosanya. Mana ada orang tidak ada dosanya di sini, Pak? Lihat Maki. Mana ada? Saya lihat-lihat dulu semua. Sangi muka-muka penuh dosa. Apa dosa tak? 1, suka tipu istri. Lihat Maki, istri tak lagi kita tipu, apalagi tetangga. Di mana kok? On the way mak, jalan mak. Padahal masih di warung kopi. Itu membohong. Tapi ada tong itu ibu sakkan sekali sama suaminya. Itu saya kalau na telepon nggak mamanya cek istriku, masih ku bilang dulu. Ya Waalaikumsalam. Nampak sayang? Pulang, iya tunggu dulu. 10 menit saya pulang. Masih ku terima. Ini temanku kodong. Kalau ditelepon sama istrinya, nggak nangka mi Pak langsung. Istriku tas pulang mak dulu. Ada deh, pacena. Ada begitu di sini? Ada. Bu. Mau kita tahu rahasia gampang masuk surga? Itu Nabi kan bilang begini. Perempuan sebenarnya itu gampang sekali masuk surga. 2 ji rahasianya. 1, dia jaga lisannya. Jadi kalau ada perempuan jarang keluar rumah karena dia takut gosip, pun kalau dia keluar dia tidak pernah layani orang gosip, ada 1 jaminanmu. Yang kedua, kata Nabi, dia taati suaminya selama perintahnya suaminya tidak bertentangan agama. 2 ji bu. Cuma bocor ini.
Nah tahu ki setan. Maka setan apa tolo-tolo ki. Apa? Lawangi suamimu, lawangi. Yus, jalan salah itu, jalan salah. Periksa HP-na. Apa gunanya nu periksa HP-na suaminya? Dengarin yang suka periksa suaminya. Apa gunanya, Bu? Kalau kau dapat chatting salah kirim, yang lope-lope, apa? Tidak bisa aku tenang. Aku tidak kusangka begitu. Misanu. Apa? Sakit hati mako? Minta kau cerai. Ceraikan nggak? Nah bilang suaminu, ku ceraikan kau pagi sore ada janda menunggu. Maka daripada sakit hati periksa HP suami, lebih baik jangan diperiksa. Kalau dia berdosa, dia ton dapat dosanya. Ibu tidak tanggung dosanya suami. Kita juga Pak, jantung patolo-tolo istri. Kebanyakan ton di sini pakai kepala talang. Dede, kalau sama istrinya bicara kasar namamu. Weh, di mana kok? Masih di rumah. Cepat kok tolo. Tolo-tolo baru hamil lagi. Ini maka lagi. Itu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Jadi satu. Hadir pengajian seperti ini sesungguhnya. Selain dapat ilmu. Yang paling penting lagi. Kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga. Hikmah pengajian seperti ini. Yang ketiga. Apa? Silaturahmi. Misalnya. Baku bombe kita tanggata gara-gara cebong kampret. Pilpres. Itu tetangga. Beda dukungan. Sampai sekarang belum baku baik. Ini aslinya ini beleng-beleng. Orang dapat gaji sebagai presiden, sebagai kepala daerah. Kata apa nu gappa? Karena kita tahu ini malam. Maka sambungkan silaturahmi. Bagaimana caranya? Duduk maki baku samping. Tetangga tak duduk di sini. Allahu Akbar. Kita langsung maki angkat takbir juga sampingnya. Begitu dia assalamualaikum warahmatullah. Tahangi dulu kita Pak. Jangkit dulu balik kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Tahangi dulu. Begitu dia balik. Assalamualaikum warahmatullah. Baru maki bilang. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak mungkin ada dorong kepalamu. Apa kau senyum? Tidak mungkin. Oh, bukan minta mana setan itu. Dia sudah jadi setan kalau orang baru sembahyang dorong kepala. Apa kau senyum? Bahas linam itu setan itu. Sudah itu. Berdoa. Sudah berdoa. Begitu dia mau tinggalkan tempatnya. Langsung pegang tangannya. Maafkan saya. Hilap Kak. Tapi kita tahu umur tak 65 mi. Sebentar mami kita masuk kubur ini. Kita saling memaafkan. Saya salah. Saya maafkan salahku. Kalau sudah makin minta maaf, dia tidak maafkan kita, bukan urusan tak. Kecuali minta maafnya, kesalahannya bapak berkaitan dengan barang, pamote reki. Maafkan Kak Di, kenapa? Ku serobok pagar tak. Waktu ku renovasi pagar, ku ambil tanah tak 1 jengkal. Kasih kembali. Yang 1 jengkal itu tidak boleh bapak kuasai. Selama bapak kuasai tanahnya tetangga meskipun 1 jengkal, bapak tidak mendapat ampunan. Termasuk kalau ada ibu-ibu di sini, ada pengantin pernah ngambil sendok sama piring, pamote regi. Nah bilang malu-malu ki Ustaz, lebih baik kau malu-malu daripada perkara kau nanti di akhirat. Termasuk mantan-mantan pegawai yang ada di sini, yang pernah ambil horden, pernah ambil komputer, pamote regi. Nanti di pada masar itu yang barang-barang pernah kau ambil disuruh kau pikul. Lewat semua tetangga tak. Oh, gayana. Ternyata dede, payabu. Ya kan? Nah, sebelum segalanya terlambat kasih kembali. Karena biar minta maaf tidak dikasih kembali barangnya, maafnya tidak akan sampai. Nah, apalagi hikmah. Kita datang seperti ini. Setelah silaturahim, apa yang kita dapat? Biasanya ada rezeki. Rezeki apa? Pisang goreng, ubi rebus, roti, makan malam.
Nggak tahu di sini ya. Nggak tahu nggak kalau di sini. Tadi subuh silangsungan saja bos. Doh, daripada pulang dia bilang, nggak tahu ngadat kue-kue ini tuh kesahman, pacce. Itu biasanya ada. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian, orang yang bawa konsumsi ke masjid, yang datang mengkonsumsi itu, tidak ada orang jahat. Lihat makin semua itu adik-adik tak ini, yang datang, anak-anak TKTPA. Kalau dia makan itu roti satu, lalu itu roti menjadi sel dalam tubuhnya, lalu menjadi darah, lalu menjadi daging, menjadi tulang, daging, darah, tulangnya dia pakai beribadah gara-gara roti satu bungkus. Selama itu ibu bapak dapat kiriman pahala. Tidak apa-apa Pak, kita cukupkan. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Capek-capek mah bos. Adek-adek, sini Kimi pernah lihat ceramah pakai jaket begini? Tidak pernah toh? Kali ini saya agak drop memang. Capek sekali ya Pak. Ya, insya Allah lain waktu dan kesempatan. Satu, kalau ada undangan pengajian datanglah semampu kita. Seperti ini, Pak. Datang ke sholat maghrib. Ya, tidak ada pembagian sembako. Tidak ada pembagian konsumsi. Tidak ada uang transport. Kita datang lillahi ta'ala langkah-langkah kaki kita. Kita wudhu dari rumah. Nabi sampaikan, melangkah kaki kananmu satu pahala, melangkah kaki kirimu gugur dosa kecilmu. Apa? Masih mau panjang baru? Apa? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ada undangan begini, datang Ki. 5 waktu Ki di masjid. Subuh datang, bergerimis, datang. Tidak pernah kita ambil barangnya orang. Tidak pernah kita ambil hak-haknya orang. Tidak pernah kita ganggu tetangga. Tidak pernah kita kasar. Masya Allah. Apa alasannya Allah menolak kita masuk surga? Coba Nabi Lami tadi. Aku telah mengampuni dosa-dosanya orang yang hadir di tempat ini. Maka ketika ada undangan seperti ini Bapak Ibu sekalian, datanglah. Dan hebat ini adik-adik, luar biasa. Tidak menutup kemungkinan ada di sini nanti yang lebih hebat dari Ustadz Dasat Latif. Saya tidak pernah ke pondok pesantren. Tidak pernah. Tidak pernah saya sekolah namanya pondok pesantren. Satu-satunya pesantren yang pernah kuikuti pesantren kilat. Tidak pernah ada. Tapi di mana saya belajar agama dan ceramah? Di masjid. Jadi bapak-bapak kalau ada anak-anak kasihan begini datang di masjid, hargai. Yang ku tampelengi. Ribut langsung tarik telingana. Dak, keluar kok. Kau juga dek, jantung kau pak katok-katok dalam masjid. Karibu Ki. Kalau mau katok-katok di luar kok, jangan kau dalam masjid, emosi orang. Ya. Kemudian bapak-bapak pengurus masjid, adik-adik yang sudah mulai SMA, kasih mereka kesempatan. Jami kita lagi menjadi MC yang sudah tua, kasih mereka. Karena biar dia punya bakat, tidak tersalurkan, tidak ada gunanya. Ramadan, kasih nih mereka. 30 malam Ramadan, malam pertama beda orangnya, malam kedua beda lagi orangnya. Saya di masjid saya di kampung begitu. Malam pertama yang anak SMP SMA, malam. Yang subuh anak SD. Menjadi MC dulu. Hebatnya itu kalau anak-anak jadi MC, bapaknya mana pa botor ndak sambayan datang tongi di masjid. Kairo na cini tahu anaknya yang MC dia dumba-dumba. Kalau ada yang ketawai dia keluar, kenapa kau tawain aku? Ya kan? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Doakan saya sehat walafiat, berikan umur panjang, dan jangan lupa kalau kita nonton ceramahku, like and share. Jangan kau ketawa serius kayak ini. Kalau ada iklan kicini, jangan kau skip Ki. Nontongi dulu 1 iklan, 2 iklan. Kenapa? Karena kalau bapak nonton iklan, bapak dapat ilmunya, saya dapat. Ngerti mah kok. Kamu kan tonton wanu diambil. Wan aja YouTube. Tapi kalau bapak langsung lewati, skip, tidak ada ku dapat kecuali amal. Dan alhamdulillah
dana-dana yang masuk di akun saya itu dibangunkan masjid dan markas kader ulama. Umur panjang pergi lihat-lihat jalan-jalan di Thalassa City, lewat Unhas ada jalan itu yang tembus ke tol, ada di situ saya bangun masjid dan markas kader ulama. Adik-adikku nanti kalau laku jadi itu, mau kau belajar pidato, mau kau belajar konten kreator, kita kursus kau di sana, bukan pesantren. Pulang kau sekolah jam 2, jam 3 kau di sana, pulang lagi sebelum maghrib. Kursus namanya, diajari. Ya, demikian, tidak dibayar, gratis. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.